Shalom adik-adikku, mahasiswa-mahasiswa UMI yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesempatan yang berbahagia ini adalah saat yang khusus bagi kita menyatakan sukacita terbesar kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita merayakan Natal sebagaimana adanya secara virtual. Ini adalah hal yang di luar kebiasaan kita, karena bagi kita selama ini tiap-tiap tahun Natal adalah puncak dari sukacita di dalam kalender kekristenan. Oleh karena kita bisa merayakan Natal dengan sukacita, berkumpul bersama, menyatakan ekspresi terbaik kita mengingat kasih Kristus yang luar biasa. Tapi hari ini tetap izinkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam dirimu. Dia adalah sukacita dan sumber sukacita yang terbaik, ya. Buah roh salah satunya adalah sukacita. Itu adalah pabriknya adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu di dalam perayaan Natal seperti ini pun kita percaya tidak akan kehilangan makna kita. Nah, oleh karena itu mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas keindahan perayaan Natal sebagaimana adanya melalui virtual hari ini. Kami bersyukur mahasiswa-mahasiswa Universitas Metodis Indonesia di dalam kesehatian kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan, mengingat kuasa kasih terbesar dari surga yang diterima oleh dunia ini oleh karena kelahiran juru selamat kami, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih atas keindahan perayaan Natal ini, dan saatnya kami merenungkan sabda-Mu. Pimpin dan sertailah kami semua dimanapun berada, di rumah masing-masing, panitia dan juga setiap mahasiswa-mahasiswi sehati kami. Nama-Mu dipermuliakan, kami beroleh damai dan sejahtera sukacita surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Natal, selalu kita diingatkan bahwa bukan sebatas bicara tentang celebrate-nya. Bukan bicara tentang pernik-pernik Natal yang dengan segala kehebohan dan kemeriahan dan segala hal yang bersifatnya gemerlap di situ. Bukan. Itu boleh saja ada dan bersyukur kita. Tidak anti kita dengan segala pernak-pernik Natal, tapi semua hal yang sifatnya celebrate itu harusnya mendukung setiap kita untuk sungguh-sungguh mengalami apa artinya ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Siapakah Yesus yang lahir ke dunia itu? Siapakah dia yang selama beribu tahun, 4.000 tahun di dalam catatan Alkitab kita secara kronologisnya, Yesus sudah dirancang untuk datang ke dunia ini, bahkan sejak baru saja manusia itu jatuh dalam dosa. Tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Itu menggambarkan bahwa Adam dan Hawa baru saja jatuh ke dalam dosa. Di ayat yang ke-15 Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, secara teologis ayat inilah yang disebut dengan pendahuluan dari seluruh berita keselamatan, berita kelepasan, berita Injil. Induk permulaan dari seluruh nubuatan yang terus-menerus digemakan, terus-menerus disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus Tuhan di sepanjang perjanjian lama. Semakin disingkapkan bahwa dari keturunan Hawa, saudara, ini satu-satunya dari garis keturunan perempuan dijelaskan. Biasanya dari garis keturunan laki-laki. Tapi Adam dan Hawa kita tahu itu adalah satu di dalam hubungan suami istri. Keturunan Hawa. Siapa itu? Kelak di dalam terang perjanjian baru, dalam silsilah Matius pasal yang pertama, dan juga silsilah di dalam Lukas pasal yang ketiga,
kita diberitahu di sana bahwa yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Hadirin yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang terus digemakan oleh para nabi di perjanjian lama seperti yang saya katakan tadi. Maka kelahiran Kristus jauh-jauh hari, kalau ya ini tadi proto-evangelium, pendahuluan dari seluruh berita keselamatan ini. Kejadian 3:15, kita bisa sebut 4.000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Tapi lihatlah, Yesaya di dalam nubuatan yang disampaikan, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 misalnya. Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan tentang seorang perempuan muda akan mengandung. Yesaya 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda akan mengandung. Lalu disingkapkan lebih lagi di pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada empat jabatan yang akan diletakkan di atas kehidupan seorang anak yang dimaksud. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Dalam diri siapa ayat ini sebetulnya mau dinyatakan? Maka dalam nubuatan perjanjian lama diteruskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud sebetulnya adalah kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Bahkan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tempat kelahiran dari Tuhan Yesus itu, anak yang akan lahir itu sudah dikasih tahu 500 tahun sebelum benar-benar peristiwa itu terjadi. Mika 5 ayat yang pertama misalnya, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, kata Bethlehem sudah disebutkan di situ. Dengan cara yang ajaib, pada saatnya nanti Maria dan Yusuf dikondisikan Tuhan sedemikian melalui sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus dari Roma, supaya semua orang kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan dirinya. Saat itu sensus, semua orang harus kembali ke kampung halaman asal mereka, asal nenek moyangnya. Yusuf adalah keturunan Daud, maka Yusuf harus membawa Maria untuk pulang ke Bethlehem. Kita bisa cek di Alkitab bahwa Daud itu lahir dan kampung halamannya adalah Bethlehem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini sebuah hal yang luar biasa. Penggenapan Tuhan yang sangat ajaib. Tidak ada satu pun nubuatan perjanjian lama yang menyangkut rencana keselamatan yang dinyatakan tidak tergenapi. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kelahiran Kristus melalui anak perempuan, seorang perempuan muda itu di dalam terang perjanjian baru. Siapa itu? Misalnya kita bisa lihat di Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Kepada Yusuf, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lihat Alkitabmu, Matius pasal 1. Kepada Yusuf, malaikat Gabriel memberitahu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu namanya disebut Yesus. Yesus itu dalam pengertian yang sama, Yehosua, Yosua, Hosea, Yusak.
Itu sama akar katanya. Artinya Jehovah menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan umatnya. Maka nama Yesus itu datangnya dari Bapa. Bukan manusia yang buat nama itu. Sesuai dengan misi yang diembannya datang ke dunia ini. Dia menjadi juru selamat. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Lukas pasal yang kedua, makna Natal selalu digemakan oleh para malaikat yang berbicara kepada para gembala di malam Natal ini. Kita lihat ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Joy to the world. Ini lagu yang sangat terkenal, salah satu lagu Natal kita. Dunia gemar dan soraklah. Inilah ayatnya itu. Kegemaran, sukacita terbesar yang diberikan Tuhan kepada seluruh bangsa. Kenapa? Ayat 11 menjawab, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini salah satu ayat bahwa Yesus Kristus disebut Tuhan ilahi. Jadi kalau ada orang bilang gak ada Alkitab bilang Yesus Tuhan, ini salah satu ayatnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat bagi kita. Kenapa perlu kita juru selamat? Ya karena kita memang sedang terancam oleh bahaya maut. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Dari semua rancangan Allah sejak Nuh, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Itu makanya ada yang warna-warna pelangi, ya, sebagai janji Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air. Tapi kemudian ayat-ayat Alkitab kita sampai memuncak ke kitab Wahyu, dijelaskan penghakiman bagi dunia ini akan dilakukan Allah pada hari terakhir dalam bentuk api neraka. Maka murka Allah akan dinyatakan lewat penghukuman kekal itu. Itu sebabnya saudara, Yesus Kristus adalah gambaran ungkapan kasih terbesar ketika kita percaya kepada Dia. Ingat ayat hafalan seputar Natal itu, ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak akan mengalami murka Allah di dalam kebinasaan api neraka. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Sang Anak Allah yang lahir di malam Natal itu. Itu sebabnya kelahiran Kristus bagi kita adalah sebagai jaminan. Dan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9, 10. Ayat 6 dikatakan ketika kita masih lemah, kita durhaka kepada Tuhan, Yesus mati bagi kita. Bukti kasihnya. Ayat yang ke-8, ketika kita masih berdosa, Yesus mati bagi kita. Ayat yang ke-10, ketika kita masih seteru, musuhan, memberontak kepada Allah, Yesus mati bagi kita. Pembenaran dikerjakan Yesus melalui penumpahan darahnya di kayu salib sebagai harga yang harus dibayarnya. Maka Natal selalu bicara tentang Yesus berkarya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya karya Kristus di kayu salib itulah penentu segala sesuatu sebagai puncak rencana Allah mengasihi dunia ini. Maka kita harus hidup di dalam kasih itu. Itulah sebabnya kita harus mengaku percaya pada Yesus. Roma 10 ayat 9-10 bilang, ketika kita dengan mulut mengaku. Kalian baca nanti Roma 10 ayat 9-10. Dan dengan hati kita percaya kepada Yesus, Anak Allah yang dibangkitkan itu. Ada jaminan di situ. Kita akan diselamatkan. Dan Roma 5 ayat 9, 10 dua kali. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Bukan kita yang sok jago, sok percaya diri, merasa kita sombong, menyatakan pasti
pasti diselamatkan karena percaya Yesus. Bukan. Firman yang bilang, Roma 5 ayat 9-10. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan kematian Kristus telah mengubah hidup kita, kita pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan. 2 kali. Roma 5 ayat 9-10 itu. 2 kali disebut situ. Kamu pasti, kita pasti akan diselamatkan. Maka Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Ayat yang ke-10 itu. Ketika kita masih seteru, musuhan, eskete bahasa orang Medan. Ya kan? Kita musuhan kepada sang Bapa itu. Lihatlah efek dari dosa di Taman Eden terhadap Adam dan Hawa. Mereka diusir dari Taman Eden. Padahal Taman Eden itu dirancang untuk mereka. Waktu mereka ditempatkan di sana, Tuhan Allah bilang, sungguh amat baik. 3 kata itu. Sungguh amat baik, dalam waktu singkat berubah menjadi murka Allah yang menyala-nyala. Sehingga mereka harus diusir dari Taman Eden itu. Dan pohon kehidupan tidak boleh lagi mendekat. Karena kalau mereka makan, mereka pasti akan hidup selamanya, kata Alkitab. Dijaga dengan kerub yang pedang yang bernyala-nyala, berjaga. Tidak boleh dekat. Apa maksudnya? Kita putus hubungan dengan sumber kehidupan. Kita terusir dari anugerah Allah. Putus hubungan. Itu sebabnya manusia seterusnya memberontak. Karena pada prinsipnya, ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, manusia yang sudah jatuh dalam dosa terus cenderung berbuat dosa. Alkitab katakan cenderung menghasilkan kejahatan. Inilah yang harus diurus. Maka kita sudah seteru musuhan dengan Bapa, perlu seorang juru damai. Didamaikan dua pihak. Pihak yang bersalah membayar kepada orang yang dijahati itu. Dalam pengadilan seperti itu kan, pada umumnya itu kita pihak yang bersalah kepada Bapa, maka harus ada bayarannya kepada Bapa itu. Tapi bayarannya upah dosa ialah maut, nyawa kita bayarannya. Kalau nyawa yang kita bayarkan, mati binasalah kita semua manusia. Bersyukurlah kita, Tuhan Yesuslah yang membayarkan hutang dosa itu. Itu sebabnya dia harus mati di kayu salib. Itu sebabnya dia harus menumpahkan darah, tubuhnya dikorbankan sebagai tebusan bagi kita. Maka Natal selalu harus satu paket dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan berhenti hanya di Natal. Oke, dalam periode perayaan Natal Desember 2020 ini, dunia ada di dalam keprihatinan, termasuk kita. Kita tidak bisa ketemu di kampus, kita tidak bisa ketemu di satu gedung gereja, gedung yang kita jadikan tempat ibadah merayakan Natal. Apa boleh buat? Kita dalam kondisi virtual seperti ini, masing-masing di rumahmu, di tempatmu engkau berada, engkau tidak boleh kehilangan sukacita terbesar itu. Karena Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lukas pasal yang kedua itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus bicara tentang Mesias yang mengurus kita dengan Bapa. Diurapi, itu artinya Kristus, ya, Mesias. Diurapi menjadi raja, diurapi menjadi imam, diurapi menjadi nabi. 3 jabatan di PL ini dirangkum di dalam diri Yesus Kristus, sehingga keselamatan kekal dari Bapa sampai kepada kita. Kita dijembatani dengan kepada Bapa, kita menjadi anak-anak Bapa. Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Inilah yang mengubah hidup kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mahasiswa-mahasiswa, apalagi kalian mahasiswa Universitas Kristen Metodis, ya, saya pendeta Metodis, saya sungguh-sungguh berdoa Universitas Metodis
menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan saja secara akademik membawa generasi muda menjadi kaum intelektual, tapi sungguh-sungguh membawa setiap mahasiswa UMI juga untuk mengenal juru selamatnya. Karena kita sudah ditebus Yesus, maka kehidupan kita pun masuk kepada sebuah komitmen untuk taat dan setia. Ketika kita panggil Yesus itu Tuhan, dua hal. Tuhan berarti kita jadikan dia Tuhan kita hambanya. Itu urusan ketaatan, saudara. Hamba yang taat kepada tuannya. Kita mengabdikan hidup kepada dia. Hidup ini seutuhnya untuk melayani dia, menyenangkan hatinya. Tuhan juga bicara tentang owner, pemilik hidup kita sekarang. Ditebus, setelah ditebus dibayar lunas harga yang dibayarkan itu. Seperti di pegadaian, kita harus tebus yang kita gadaikan supaya kita kembali menguasai sepenuhnya. Kita pakai barang yang kita gadaikan, bayar lunas. Yesus Kristuslah yang menjadi bayarannya, tebusannya melalui darahnya yang tertumpah di Golgota. Maka kita taat pada Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Allah melarang satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu? Semua boleh makan kecuali satu. Di balik perintah untuk tidak boleh makan, satu hal yang sederhana saja. Kamu taat kepadaku karena aku sudah siapkan semuanya untukmu, karena aku penciptamu. Dan itu yang tidak berhasil dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Maka ketika kita sudah ada di dalam kuasa dosa, semua dunia ini sekarang memberontak pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kita adik-adik, kita sudah ada di dalam kuasa kasih Tuhan. Hidup kita diubah, kita anak-anak Tuhan. Maka seorang anak Tuhan, seperti halnya kerinduan kita melalui perayaan Natal saat ini, taat dan setia. Ini komitmen kita. Sebagai mahasiswa, mari ambil komitmen ini. Aku karena Yesus Kristus sudah mengubah hidupku. Aku belajar taat dan setia. Pertama kepada Allah Tritunggal itu. Kemudian kepada berbagai otoritas, aturan-aturan yang ada mengikat hidup kita. Entah peraturan negara, hukum positif, peraturan kampus, peraturan orang tua, peraturan masyarakat, peraturan gereja, apapun. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dan perhatikan karaktermu. Perhatikan cara hidupmu. Dalam Filipi pasal 1 ayat 10-11, 2 Petrus 3:14. Bagian-bagian ayat ini merindukan kita, mengajak kita untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Saya bacakan kepada kita Filipi pasal 1 ayat yang ke-10-11. Dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sebagai generasi muda gereja, sebagai kaum intelektual, ayo belajar untuk hidup suci, supaya hidupmu tidak bercacat di tengah masyarakat dan di hadapan Tuhan. Menjadi kebanggaan bagi orang tuamu, kebanggaan bagi teman-temanmu, sahabatmu. Ya, lalu dikatakan 2 Petrus pasal 3, saya bacakan kepada kita 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, hargailah Kristus dengan cara hidupmu sehari-hari. Jauhilah hal-hal yang mencemarkan dirimu, terutama dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kaum muda ya dalam pergaulan, hidup di tengah pergaulan, di tempat-tempat kos dan seterusnya. Ya, di dalam pemikiranmu, di dalam keputusan-keputusanmu, caramu mengelola waktu-waktumu, caramu mengelola bakat-bakatmu, ya, cara mengelola studimu dan semua tugas tanggung jawabmu, termasuk
Bagaimana kita bisa berani tampil beda di tengah masyarakat, di tengah teman-teman sebayamu kaum mahasiswa, engkau nyatakan dengan cemerlang bahwa dirimu adalah anak Tuhan yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, berani tampil beda adalah panggilan bagi anak-anak Tuhan. Kenapa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim? Padahal tahu Ur Kasdim itu adalah salah satu tanah yang subur. Itu lembah Mesopotamia. Ada 4 sungai di situ, alirannya cukup mengairi semua wilayah, itu membuatnya subur. Efrat, Tigris, Pihon, Gihon, ya. Tahu? Itu adalah lembah yang subur untuk peternakan dan pertanian, sangat prospek. Bagi Abraham itu sebabnya kaya raya dia sudah di sana. Tapi dipanggil Tuhan dari sana menuju ternyata ke tanah Kanaan. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, katanya Kejadian pasal 12. Tahu? Abraham taat sampai di sana. Ikutilah cerita tentang Abraham. Sampai di sana sudah ancaman kelaparan. Ancaman ternaknya tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Itu sebabnya mereka harus pisah dengan Lot. Lot memilih yang paling menjanjikan, Sodom dan Gomora, yang akhirnya bermasalah bagi dia, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham harus diambil dari sana? Dipisahkan, dikadoskan, bahasa Ibrani, dikuduskan, beda dari orang lain, terpisah dari orang lain, karena orang Ur Kasdim menyembah Allah yang bukan Jehovah, berhala. Maka dimulai dari satu keluarga ini, ayo dikhususkan keluarga Tuhan. Maka keturunannya Ishak, Yakub dan Israel seterusnya, umat Tuhan sampai kepada kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Maka berani tampil beda untuk memberi teladan kasih Kristus kepada dunia ini. Mulai dari orang-orang terdekatmu. Tempat kosmo mungkin. Ya, mereka orang Kristen betul, tapi cara hidup mereka belum tentu menjadi seorang Kristen yang baik. Kasihlah cahaya kemuliaan Kristus lewat teladan hidupmu, perkataan, perbuatan, sikap, tindakanmu, cara belajarmu, cara studimu. Masuk juga teman-teman gerejamu, pemuda-pemudinya terutama di lingkunganmu, dan seterusnya. Generasi ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita semua supaya kita membagikan kasih Kristus kepada mereka. Filipi pasal 2 saya bacakan terakhir kepada kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk berani menyatakan kasih Kristus lewat cara hidup sehari-hari. Filipi pasal 2 ayat 1 dan sampai 4 saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teladan kasih Kristus dinyatakan lewat kesatuan tubuhnya. Maka aliran kasih satu dengan yang lain, seorang dengan yang lain dalam konteks tubuh Kristus. Mulai dari komunitasmu, sesama mahasiswa UMI, ayo bangun persaudaraan kasih Kristus di sana. Layani Tuhan sama-sama di kampus. Ya, anak-anak Tuhan yang sudah belajar setia melayani, jadi pengurus KMK dan seterusnya, jadi pengurus pelayanan mahasiswa, berani bayar harga, komitmen yang kau bangun, idealisme yang kau bangun, mulai dari mahasiswa. Kelak kalian dipimpin Tuhan menjadi orang-orang hebat di berbagai lini kehidupan bernegara ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab, di dalam berbagai profesi. 5-10 tahun dari sekarang saya yakin kalian menjadi orang-orang yang hebat dipakai Tuhan di berbagai tempat. Mulai dari sekarang, milikilah komitmen di dalam ketetapan hati untuk setia dan taat pada Tuhan. Bagikan kasih Kristus setiap saat, karena kita sudah terlebih dahulu mengalaminya. Maka hari ini dalam perayaan Natal kita, abangmu
pendeta perlindungan semua orang mengajak engkau sungguh-sungguh, ayo kita nyatakan sebagai pemuda-pemudi mahasiswa yang sudah diubahkan oleh Kristus. Natal tidak lagi bicara Yesus lahir di kandang domba yang hina, itu 2000 tahunan yang lalu. Tapi di sini, di hati ini, Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang kita rayakan sekarang. Sukacita surgawi melimpah-limpah karena dia menjadi inspirator terbaik, dan Roh Kudus mendorong kita, mengurapi kita setiap saat untuk tampil sebagai anak-anak Tuhan yang menggarami dunia ini, menerangi dunia sekitar kita, menjadi teladan bagi banyak orang. Noel, itulah tema kita. Night of Everlasting Love. Satu malam yang dipilihkan Tuhan untuk menyatakan kasih dan cintanya yang kekal, yang abadi bagi kita semua. Selamanya kita hidup di dalam kasih itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sabdamu. Pada saat ini kami syukuri di perayaan Natal secara virtual. Kami bersyukur Tuhan sebagaimana adanya. Mungkin bagi kami ini adalah Natal yang paling sederhana, dan kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, kami merasa sedih, tapi kesedihan ini tidak akan menutupi sukacita kami, kebahagiaan dan kebanggaan, kemegahan kami atas Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak lagi lahir saat ini di kandang domba yang hina, tapi di hati kami masing-masing. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang cemerlang, menyaksikan dan membawa cahaya kemuliaan Kristus di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Meteraikan firman-Mu, lanjutkan kasih setia-Mu bagi semua adik-adikku mahasiswa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.